Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas Satrio Piningit menata ulang metafisika. Begini saudaraku ya, makhluk metafisika, dalam hal ini setan, iblis, dan juga jin, itu Allah persiapkan, terutama setan dan iblis ya. Karena kalau jin kan masih parasit, floating dia. Kalau setan dan iblis itu memang kompetitor. Kita bicarakan setan dan iblis aja, walaupun nanti pasti terkait ya. Makhluk metafisika ini memang Allah persiapkan untuk menjadi dewan penguji bagi manusia. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan setan iblis untuk menjadi penguji manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fasilitas. Jadi ketika iblis mau menguji, itu fasilitasnya ada. Salah satunya adalah doa iblis itu terkabul. Karena kabulnya doa iblis sebagai bagian dari perangkat uji. Maka semua hal yang berjalan atau yang terjadi di jagat raya ini adalah seizin Allah. Pasti. Jika posisinya kiri, maka yang berlaku adalah izin dan murka Allah. Jika posisi kanan, yang berlaku adalah izin dan ridho Allah. Nah, karena posisi makhluk ini sebagai dewan penguji, maka dalam setiap aspek, setiap kegiatan manusia, makhluk ini selalu menjadikan segala hal sebagai penguji untuk kita. Kerikil yang kecil itu bisa jadi dewan penguji ketika kita terpleset motor jatuh umpamanya. Orang lain bisa jadi penguji untuk kita, kita bisa jadi penguji untuk orang lain. Kadangkala kita sering benci atau tidak suka terhadap orang lain. Gitu loh. Kita ditimbulkan rasa dalam diri kita untuk suka atau tidak suka dengan orang lain. Begitupun sebaliknya. Jadi antar kita saja dimunculkan sebagai penguji untuk saling menguji dengan yang lainnya. Kemudian pertanyaannya, di mana peran SP? Kan begitu. Begini saudaraku ya. Salah satu yang akan kita bicarakan adalah harta. Banyak. Kesehatan juga sama sebenarnya. Sama. Kesehatan, sakit, harta, keturunan, semua menjadi alat uji. Kita bicara yang mudah sajalah, harta. Harta itu seluruhnya dikendalikan, bukan dikendalikan ya bahasanya, dalam genggaman makhluk metafisika. Karena dijadikan sebagai perangkat uji. Seperti halnya berlian yang punya itu adalah iblis karena mereka yang menambang. Kemudian emas itu jin karena mereka yang menambang. Kemudian uang itu adalah setan karena mereka yang mengendalikan. Energinya itu setan. Nah, ketika harta-harta yang Allah persiapkan, jadi kan dari bahasa saya gini, dari spirit itu tidak langsung ke
fisik, tapi melewati metafisika. Seperti halnya di video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kita punya ide membuat rumah, kemudian itu adalah spirit, analogi ini ya. Kemudian arsitek menggambarkannya itu adalah metafisik, kemudian tukang menempelkan bata, cor-coran itu adalah fisik. Nah, maksudnya begini, ketika Allah menurunkan rezeki, rezeki itu diatur, diolah oleh makhluk-makhluk metafisika. Yang taat kepada Allah ditahan. Yang tidak taat, yang mau berkolaborasi diberi. Itu kejadiannya kemarin seperti itu. Sedangkan saat ini fasilitas harta itu adalah yang ada itu adalah melekat kepada fasilitas keimaman. Jadi M1 adalah fasilitas IM. Nah, ketika M1-nya terus ditahan karena dijadikan sebagai alat uji, maka seorang IM tidak bisa melakukan manuver untuk keumatan karena umat membutuhkan setidaknya dua hal, ekonomi dan juga tauhid. Nah, menata ulang metafisika maksudnya adalah peran penguji ini jangan sampai offset. Mereka memegang kendali terhadap itu. Allah berikan kendali harta kepada makhluk meta ini. Tetapi yang ditata maksudnya adalah peran dari makhluk ini harus dibatasi. Karena beberapa kali offset. Nah, karena memang makhluk metafisika ini mengendalikan harta, maka kita tidak bisa membuangnya. Seperti halnya nafsu yang ada di diri kita, tidak bisa dibuang. Memang nafsu itu dibutuhkan, tapi sesuai kebutuhan. Nah, makhluk meta ini pun tidak bisa dilepaskan karena mereka yang mengendalikan itu. Mereka sebagai operator lah bahasanya. Sebagai operator. Jadi kalau ada kontrak seperti kontrak bis itu ada operatornya. Kalau di Jakarta itu Transjakarta itu ada operator PT ini, operator PT ini, operator PT ini. Jadi operatornya memang mereka makhluk meta itu. Nah, karena mereka operator, maka mereka bisa mengendalikan itu sesuai dengan keinginan mereka. Kalau mau kaya pesugihan, ayo mau nggak pesugihan gitu loh. Nah, perilaku offset seperti ini itu sangat semrawut sampai merusak tatanan tauhid, merusak tatanan ibadah, dan juga muamalah. Penataan ulang oleh seorang SP terhadap metafisika ini karena memang dibutuhkan. Jadi satu sisi membahayakan, sisi lain dibutuhkan. Kalau kita tidak kalau kita melepaskan meta, tidak bakal ada duit karena emas berlian mereka yang megang. Tetapi otoritas penggunaan itu ada pada SP atau ada pada sang imam. Tapi mereka pegang aset tapi tidak punya otoritas. Seorang imam megang otoritas tapi tidak pegang aset. Kalau dalam nyata mah seperti halnya ulama dan para ulama dan agnia lah begitu. Tapi bukan berarti agnia metafisika, bukan. Analogi sederhananya. Nah, ketika ini berjalan beriring, makhluk-makhluk meta atau grup meta ini kan ingin kembali mengambil porsi yang sangat besar karena mereka berpikir bahwa mereka saya punya aset, maka terserah saya gitu. Tapi kan hak otoritas penggunaan ada di imam atau ada di SP. Gitu. Nah, maka menata ulang ini maksudnya adalah menjelaskan bahwa porsi Anda sebagai dewan penguji, porsi Anda memegang kendali terhadap aset,
itu dalam porsi yang tepat. Maksudnya harus dalam porsi yang tepat. Jangan offset, jangan melampaui batas gitu. Kesepakatan ini memang harus harus langsung gustinya. Menata ini harus langsung gusti, dan penataan ini memang mutlak diperlukan. Karena kalau sampai makhluk meta ini menyalip kemudian offset, maka ke depan bukanlah kesejahteraan yang muncul, tetapi kerusakan lagi. Ketika mereka mengendalikan aset dengan totalitas tanpa batas, nanti akses manusia terhadap aset itu juga akan dipengaruhi oleh keinginan mereka. Contoh pesugihan, gitu aja udah. Tetapi jika IM mampu mengendalikan makhluk meta ini dan mengatur porsi mereka sebagai dewan penguji dengan perangkat aset atau harta, maka posisi mereka sebagai pemegang aset itu bisa diatur gitu loh. Bisa diatur. Oh, kalau begitu kita berkolaborasi dengan makhluk, berkolaborasi dengan setan. Bahasanya begini. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pemegang aset, pengendali, ya maksudnya pengendali ini pemegang ya. Pemegang aset, pemegang harta Allah di bumi ini ya makhluk-makhluk itu. Karena itu sebagai alat uji untuk manusia. Maka seorang IM itu harus memanfaatkan itu sesuai porsi. Jangan sampai diperalat oleh harta. Seperti yang saya bicarakan di video sebelumnya. Penataan ini hanya bisa dilakukan oleh sosok yang memang sudah Allah persiapkan. Kalau tidak, nonsen, omong kosong. Makanya kalau ada seseorang yang mengklaim sebagai SP tapi masih berkolaborasi, nonsen, omong kosong. Karena seorang SP kapasitasnya harus ada di atas makhluk meta ini untuk mengendalikan. Kalau tidak rusak. Nah, penataan itu sudah terjadi. Artinya makhluk meta itu sudah menerima posisi. Jadi ini batasannya. Kalau melewati batasan ini berarti offset. Kalau offset maka konsekuensinya ini. Jadi sinergi ini sesuai dengan keseimbangan kanan dan kiri. Jadi kita tidak bisa menafikan meta, tetapi kita jangan larut dengan metafisika. Kalau bagaimana cara menata meta, bagaimana pertarungan di meta, bagaimana segala macam terkait itu harus ngecek sendirilah ya. Jadi saya hanya bisa menyampaikan bahwa penataan meta itu penting. Polanya seperti apa, caranya seperti apa, teknisnya seperti apa, itu harus ke sana lah. Terima kasih saudaraku, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.